Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua hadir di sini ya. Jadi, alhamdulillah malam ini kita bisa ketemu lagi, ngobrol lagi, dan sharing ya. Sharing hari ini kita akan ngobrol. Tadi ada 2 pertanyaan yang saya tangkap ke teman-teman. Hilang, tiba-tiba handphonenya dibawa anak-anak, turun ke bawah disconnect. Saya pakai WiFi ya. Baik. Oke, teman-teman, thank you banget malam ini kita udah ketemu, menyingkat waktu, kita langsung to the point aja ke topiknya ya, ke teman semua. Hari ini kita akan bahas mengenai landing page, apa itu landing page dan fungsinya apa, manfaatnya apa, dan kenapa kita mesti harus pakai landing page ya, kenapa harus pakai landing page, kenapa kok nggak langsung ke offer atau ke CTWA gitu ya. Story-nya atau sejarahnya, pertama saya pernah ya iklan langsung ke profil Instagram ya, profil Instagram, dan itu juga bagus, tapi itu nggak stabil, bagus terus kemudian mahal sekali. Kemudian yang kedua langsung ke WA, jadi dari video itu linknya menuju ke wa.me nomor handphone gitu ya, pernah kayak gitu. Kemudian aku pikir kan senilai setara dengan cost per view ya, ternyata enggak. Kemudian di sisi quality traffic, quality lead yang dihasilkan kalau tanpa landing page itu jauh sekali ya, jauh sekali. Jadi kalau kita ngiklan tanpa landing page itu akan berpotensi untuk membuat teman-teman CS kita itu repotnya luar biasa. Karena dia harus apa namanya meng-approach customer dari nol ya. Kalau di landing page itu ada penjelasannya, sudah ada fungsi-fungsinya, buktinya, testimoni, dan lain-lain, sehingga ketika kita landing itu agak mudah ya, mudah untuk approach-nya ke customer, karena sudah dijelaskan banyak sekali ke menggunakan landing page. Walaupun saya kadang-kadang speechless ya dengan market di Indonesia ini, di mana sudah kita buatkan landing page ya, sudah kita buatkan landing page, tetap aja customer itu tanyanya masih ngalor ngidul, masih banyak sekali pertanyaan, masih banyak pertanyaan yang menurut saya itu sebenarnya nggak berubah. Kan kadang-kadang ada yang sudah nyampe landing page tapi dia nggak tahu harganya. Kemudian dia udah ngisi offer dengan ngisi form, dia pura-pura lupa, something kayak gitu. Ini yang mesti kita perhatikan, sehingga kita ketemu offer yang ketemu flow yang bagus ya. Landing page itu bagian dari funneling ya, dari funneling kita mulai dari dari video konten dan lain-lain menuju ke landing page, kemudian nanti akan saya jelaskan di sini. Nah, sebelumnya saya mau ngomongin landing page, anatomi landing page dan lain sebagainya. Kita ngomongin soal server dulu ya. Ini sedikit prolog aja. Kita punya landing page yang bagus, tapi ketika ngomongin soal kecepatan servernya itu nggak mumpuni ya, RAM-nya nggak bagus, CPU-nya dikit, katakanlah 4 CPU, itu akan berpotensi untuk loss traffic banyak sekali ya. Kita bandingin iklan sehari 1 juta ya, terus kemudian server kita murah banget dan itu berpotensi loss, sehingga 1 juta yang landing page server yang harganya mungkin 200.000, 300.000 itu jadi bikin kita kehilangan banyak duit ya, karena konversinya jatuh. Nah itu kita harus perhatikan betul-betul kecepatan server, terutama kalau kita ngomongin soal server itu adalah jumlah CPU, kemudian kedua RAM-nya, dan ketiga lokasinya ya. Kalau di Indonesia paling dekat adalah Singapura. Itu teman-teman ada pertanyaan nih, kalau ada pertanyaan. Kemudian berikutnya ini contoh ya, GT Metric, cara kita mengoptimasikan GT Metric itu seperti ini ya, teman-teman. Kalau
kalau posisinya itu B, sebenarnya kita masih punya kesempatan untuk mengoptimalkan, terutama di sini loading time-nya itu mesti 4 second ya. Page size-nya itu di bawah 1 mega ya. Request-nya itu kalau bisa 10 ya, 10 second gitu. Walaupun itu nggak mudah juga, tapi itu bisa kita lakukan ya, dengan mengoptimalkan terutama yang gambar ya. Gambar itu dikompres sedemikian rupa, satu gambar itu kalau bisa sekitar di bawah 100 kilobyte per second. Kalau byte ya. Gitu. Terus kemudian ini 1 megaan ke bawah, sehingga nanti loading speed-nya tinggi. Semakin bagus loading speed-nya, maka landing page yang kesempatan untuk customer melihat landing page kita itu lebih bagus. Orang akan meninggalkan landing page kita kalau loading speed-nya lemot, 10 second, 5 second, di bawah 4 second baru oke. Tapi kalau udah di atas 4 second kayak gini, di atas 4 second atau 5 second lah ya, 4 second standarnya, itu banyak traffic yang hilang. Buktinya apa? Buktinya nanti akan kita lihat. Kemudian kita bisa cek juga dengan menggunakan developer google.com ya. Developer google.com ini pemanfaatnya adalah untuk melihat atau membandingkan antara traffic yang bukan traffic ya, kecepatan loading speed kalau kita menggunakan tool-tool yang lain ya, misalkan kalau kita menggunakan menggunakan GTmetrix, kemudian kita menggunakan apa tadi? Google Developer ya. Sebenarnya aku lebih suka menggunakan Google Developer dibandingkan dengan GTmetrix, tapi seringnya aku pakai itu gitu. Kemudian tunggu sebentar, saya matikan suaranya. Sering melulu, bikin ini ya, bikin nggak konsen ya. Bikin nggak konsen teman-teman, maksudnya bukan saya. Oke, lanjut. Kita lanjutkan, ini kalau kita menggunakan Google Developer, sebenarnya saya lebih suka ini karena lebih akurat. Seperti ini contoh ya, data kolom, ini tidak lulus ya. Kemudian kita bisa cek, lebih seringnya ke gambar ya, seperti ini. Lebih ke gambar ya, ini udah oke. Kemudian ini 2 poin ini yang kita mesti harus beresin, terutama lebih ke gambar, kemudian gambarnya kalau bisa di CDN gitu, sehingga loading speed-nya luar biasa bagus. Kalau nggak tahu CDN, mending di-upload di Blogspot ya. Jadi gambarnya di-upload di Blogspot, terus kemudian kita panggil ke ke gambar kita itu menggunakan URL. Tapi URL-nya di Blogspot. Nah, Blogspot kan servernya Google paling kenceng kan. Jadi kita menggunakan CDN yang termurah, memang gratis kan, sehingga efisien. Itu tekniknya. Kemudian kita ngomongin masuk ke topik utama, yaitu landing page ya. Customer journey itu diawali atau dimulai dari landing page. Ini adalah gambar di mana semua orang yang ada di sini itu membeli produk gamis ya, gamis yang kita jual. Ini orangnya membeli satu. Kemudian temannya diajak untuk beli, temannya diajak untuk beli, temannya diajak untuk beli. Nah, itu adalah kesuksesan. Contoh kesuksesan sebuah brand. Sebuah brand diawali, kalau kita digital marketer, itu diawali dari bagaimana approach kita di landing page. Gitu ya. Proses dari customer datang sampai ke closing itu seperti ini kalau di Facebook Ad. Impression, link klik, content view, kemudian add to cart. Impression itu ada di Facebook Ad, orang iklan, kemudian melihat iklan kita, kemudian dia ngeklik link di deskripsi, di gambar atau di call to action-nya, kemudian masuk ke view content ya. Masuk ke view content. View content itu apa? Itu sudah sampai ke landing page. Ini link klik sama view content beda sekali. Nanti kita lihat. Perbedaan link klik sama view content itu akan sangat signifikan, tergantung dari landing page speed-nya. Kemudian yang kedua, add to cart. Ini add to cart sudah sampai ke
halaman menuju ke proses pengisian form dan pembayaran. Kemudian lead itu customer ngisi formnya, kemudian customer service dan closing. Nah, ini teman-teman, ini pertanyaan dari Mas siapa ya tadi ya? Kalau kita menggunakan event pixel purchase dan lainnya, itu sama nggak sih sebenarnya? Memang ada rumor yang berbeda ya, tapi ketika kita buktikan, apakah event kita menggunakan leads, kemudian menggunakan purchase, itu ternyata ada perbedaan yang cukup signifikan. Dari mana logikanya atau dari mana pengalamannya. Memang kita menggunakan pengalaman ya, memang tidak ada tertulis di situ atau termaktub di dalam penjelasan dari Facebook, memang tidak ada, tapi kita bisa simpulkan begini. Jadi event pixel itu ada 3 kategori, 3 kelas. Yang pertama adalah brand awareness, kemudian brand awareness atau engagement lah paling pertama. Yang kedua itu adalah traffic, leads, kemudian complete registration, kemudian sampai page view, view content, dan lain sebagainya itu di sisi tengah 2. Yang ketiga, itu grupnya adalah add to cart, kemudian add payment info dan purchase. Jadi ada grup add to cart, add payment info dan purchase. Yang tengah adalah leads, page view, view content, kemudian complete registration dan lain-lain. Di luar yang 3 ini. Kemudian yang pertama tadi engagement dan reach gitu ya, engagement dan reach. Nah, masing-masing cluster ini ternyata punya cost yang berbeda-beda, ya, CPA yang berbeda-beda. Di sini cost-nya murah banget, yaitu engagement tadi. Yang di tengah itu complete registration agak murah, ya tengah-tengah yang murah, cukup murah ya. Kemudian yang purchase atau chat at payment info itu mahal, ya, karena memang high quality customer. Nah, sekarang kita mau posisi di mana? Gitu. Kalau kita misalkan menjual produk-produk yang agak murah, ya, kita bisa ambil di tengah loh, dan itu murah. Contoh misalkan produk-produk di bawah 300.000 atau 200.000, ambillah yang tengah. Maka harusnya kita nggak pakai event purchase, tapi menggunakan lead atau complete registration. Gitu. Aku biasanya pakai AutoChat sama. Kalau AutoChat nanti di sini agak mahal ya. AutoChat satu kelas tuh mereka. AutoChat at payment info, kemudian purchase itu satu kelas, satu kelompok ya. Nah, ini rahasia buat kita semua. Ini biasanya mahal ya, biasanya mahal. Yang tengah itu cukup murah, 5.000, 10.000 gitu. Yang di sini ketemunya belasan ribu sampai puluhan ribu. Nah, mahal dan murah memang nanti mempengaruhi closing rate ya. Di sini closing rate-nya agak murah, mudah. Yang sini closing rate-nya agak susah. Tapi kalau kita menjual produk yang murah, kemudian CS-nya keren, maka kita bisa pilih yang kedua. Yang nomor 2. Oke. Kemudian kita ngomongin tentang landing page hack. Yang pertama adalah kenapa kita mesti harus cek dan memastikan page speed kita itu bagus. Ini contoh, link klik 3.483. Kemudian landing page view ada 1.500. Bayangkan, jauh banget ya, jauh banget. Setengahnya hilang. Setengahnya hilang ya. Tidak sampai ke landing page. Yang sampai ke landing page cuma 1.500. Harusnya ini lebih murah ya. Harusnya kita biayanya lebih murah, atau traffic-nya itu lebih murah. Prosesnya itu harusnya 200. Nah, semakin cepat loading speed-nya, maka potensi kehilangan traffic itu akan lebih kecil. Sehingga kita harus pastiin bahwa landing page kita itu fetch speed-nya bagus. Ini kita bayangin tuh, A, grade B, 3 second, kemudian size-nya itu 1,2. Itu sebenarnya udah bagus banget tuh. Tapi masih ada seperti ini. Kenapa? Servernya di US. Coba kalau servernya di Indonesia gitu ya. Tapi problemnya adalah kalau server di Indonesia kecepatannya lemot banget internetnya. Jadi pilihannya yaitu di Singapura. Jadi kalau kita mau cari server, kurang lebih yang ada di Singapura. Atau CDN ya, CDN di Singapura. CDN. Kemudian yang kedua, misleading dengan landing page. Apa sih misleading? Ini contoh ya, ini ads-nya. Mungkin gambarnya sama ya, merah, mantap lah ya. Masalahnya adalah gambarnya ini sama ini beda. Ini sama ini beda. Sama orangnya ya, gambarnya mbaknya ini sama yang ditampilkan di sini berbeda. Sehingga orang ekspektasinya ketika klik link ini, dia akan
dia akan ketemu orang yang sama. Kalau dia melihat, katakanlah gambarnya itu nggak merah, lebih parah lagi nih. Ini merah, ini hitam. Wah, itu udah langsung bounce rate-nya tinggi ya. Jadi kita pastikan themes-nya sama antara gambar ya dengan landing page ya. Themes-nya sama. Ya, ini nggak saya tulis nih. Biar teman-teman ingat nyatet juga. Themes-nya sama, warnanya sama. Kemudian artisnya harus sama. Ini sama ini harus sama. Kemudian yang ketiga itu tidak boleh ada distraction macam kayak gini. Ini mungkin kita pikir kita dapat traffic dengan email marketing gitu ya, tapi itu membuat customer jadi terganggu ya. Harusnya udah submit, tapi karena ada kayak gini maka jadinya dia malah isi email dan kemudian dia kabur jadinya. Ya, itu distraction atau gangguan. Kemudian yang keempat, kita mesti mengadaptasikan landing page dengan traffic source-nya ya. Ini kita punya dua. Saya ini ngiklan dua tempat, Facebook Ad dan Google Ad ya. Jadi saya perimbangannya iklannya sekarang 50-50 ya. 50% Facebook, 50% Google ya. Sisanya TikTok ya. Ada TikTok sedikit. Nah, dengan kita Facebook itu akan mendapatkan impuls buyer, artinya orang yang nggak minat, nggak ingin itu ternyata tiba-tiba langsung ditawari gitu aja. Tapi Google itu orang sudah minat, jadi kita bedain tuh landing page-nya atau kalimat atau kata-katanya sehingga concern. Termasuk misalkan contohnya Google ya, di Google itu kan dia search pakai keyword. Pastikan keyword kita itu ada di landing page. Kalau nggak ada di landing page, minimal di headline, itu nanti akan membuat customer itu leaving ya, karena memang konten yang dia cari nggak ada, nggak ketemu, nggak sama. Ini contoh misconception ya antara link page dan yang di deliver ya. Ini contoh bajunya kayak gini, kemudian yang datang kayak gini. Ini contoh cerita customer journey. Kalau customernya itu mendapatkan data seperti ini, maka dia berpotensi untuk tidak akan beli lagi. Ya walaupun sebenarnya sama ya sebenarnya persepsi ya. Tapi ketika customer itu mempersepsikan, oh kayak gini rapi, jahitannya enak, kemudian ternyata yang datang ke sini itu nggak sesuai dengan ekspektasi, nah itu orang nggak akan beli lagi. Kemudian tidak memperhatikan kepentingan pembeli. Jadi kita pastikan ketika kita memiliki landing page itu ada notifikasinya, ada penjelasannya bahwa oh ini kita ini loh ada jaminan garansinya, ada transaksi ini ke perusahaan, kemudian pengirimannya pakai ini itu akan enak banget gitu ya, akan enak banget membuat customer itu trust. Kalau customer trust itu akan mudah CS untuk closing gitu. Kalau kita landing page-nya aja kenanya sembarang, maka itu potensi customer nggak akan balik, nggak akan beli minimal ya. Kemudian yang ketujuh, landing page-nya itu ribet ya. Contoh contoh ribet itu apa? Ya, mungkin kalau CTWA gampang ya. Tapi kalau sudah full form, itu terus kemudian jelimet pilihan kota, pilihan provinsi, kemudian kode pos dan lain sebagainya, itu sebenarnya nggak penting. Harusnya yang kita isi adalah kecamatan aja. Kenapa kita harus ada ini? Jadi harusnya ada nama, nomor telepon, email kalau bisa, nggak perlu nggak apa-apa. Kemudian alamat lengkap, kecamatan. Kecamatan itu dipakai untuk mengukur ya kirim. Jadi alamat provinsi dan lain-lain sebagainya itu nggak jadi bersin. Itu nggak terlalu penting. Itu semakin panjang formnya, semakin susah tuh customer-nya untuk ngisi ya. Gitu. Kemudian ini teknik membuat landing page yang benar, yang sesuai, yang bagus ya. Yang saya menggunakan Elementor seringnya ya, sering menggunakan Elementor, sering bikin sendiri kadang-kadang pesan. Saya lebih suka pesannya 450.000 untuk pesen dan biasanya 3 hari 4 hari lah jadi kita pengennya apa nanti terus kemudian mereka akan bikin biasanya kita bikin konten dulu materialnya terus kemudian orang akan mencari konten dan kita menyiapkan videonya foto dan video juga kemudian dulu kita pernah pakai berdu ya drag and drop kemudian kita juga sekarang itu pakai order online ya di sana ada funnel builder ya, order online, kemudian berdu ya, dari berdu dan funnel builder. Funnel builder itu kita pakai order online ya, ini kita baru 1, 2, 3 hari. Ya, jalan 1, 2 hari. Tapi seringnya kita menggunakan Elementor, nah, kita akan praktek.
Kemudian berikutnya yang ada dalam setiap landing page itu yang pertama adalah headline, sub headline itu sub deskripsi, sub headline-nya, sub heading-nya. Headline itu titelnya, kemudian di bawah ada penjelasan dari titel itu. Kemudian ada image sama video, image atau video ya boleh. Kemudian deskripsinya, kemudian testimoni, social proof, dan call to action. Nah, ini contoh study case-nya kita menggunakan hermafit.co. Ini contohnya adalah bukan headline ya. Kita belajar bareng-bareng mana yang headline, mana yang social proof, mana yang video foto, mana yang call to action ya. Ini contohnya. Ini contoh landing page yang saya bikin. Landing page ini diikuti oleh atau di-subscribe atau di produknya dibeli oleh sekitar 1.000 orang lebih. Jangan pernah menyerah, mulai sekarang stop menyerahkan keadaan. Ini dari pedagang online yang sudah jualan ke seluruh penjuru dunia, kecuali Korea Utara. Ini cerita tentang saya ya. Ini cerita tentang saya. Kemudian di sini ada headline, ya tadi ini ada headline, ini ada headline. Kemudian ini adalah sub headline, ya, sub headline. Kemudian di sini ada gambarnya. Gambar ini plus social proof ya. Social proof itu sesuatu yang ada di market, yang ada di sosial media, yang dimana kita terekspos di situ. Social proof itu nggak cuma ini aja, itu bisa juga berbentuk like, comment, share di Instagram kita, itu social proof juga. Nah, ini salah satu contoh social proof. Kemudian setelah social proof, apa lagi tadi? Image, video, deskripsi, testimoni, social proof, dan call to action ya. Kita nyari ya, deskripsinya di mana? Deskripsinya di mana? Pastinya deskripsinya itu berbentuk cerita. Nah, saya sering kali dan suka banget kalau bikin landing page itu bentuknya cerita ya. Banyak sekali ya teman-teman yang membuat landing page bentuknya kayak point to point. Memang bagus ya, poin-poin. Ini apa namanya, produk ini cocok untuk A, B, C, D, E, F, G. Kalau saya berusaha untuk membuat dalam bentuk cerita ya. Selama 14 tahun saya sudah menyusun ini. Kemudian ini setiap hari bayangin saya keluar uang untuk mengiklankan, kalau dibelikan motor mungkin berjejer kayak showroom gitu ya. Kemudian ini ceritanya, kemudian risetnya apa gitu ya, risetnya kenapa harus produk ini. Jadi kita ceritain. Jadi ingat teman-teman, market itu nggak suka dijualin, tapi dia ingin diceritain. Story, tell the story. Kemudian ini saatnya take action ya. Take action, miracle will happen. Dipersenjatai dengan produk superstar ya. Saya dan tim perang siang malam mencari mana gambar ya, dan lain sebagainya. Kemudian ini produknya terbukti laris di pasaran dengan keuntungan produk 100.000, copywriting efek terbukti convert. Ini pokoknya lengkap banget. Kemudian ini sudah di testing, ada video story-nya. Ini masih story, ini masih deskripsi ya, masih deskripsi. Kemudian kita cari yuk call to action-nya mana. Ini videonya, apa namanya, e-course-nya. Jadi ini jadi beli produk dapat materi trainingnya ya. Ini masih story, nah ini adalah call to action-nya ya. Call to action-nya itu kayak gini. Nah ini. Nah, call to action kalau saya sukanya cuma gini aja. Yang pertama nama, nomor WhatsApp, email. Ini penting banget email. Kenapa? Supaya kita bisa memasukkan ke email marketing atau list building kita. Dan misalkan ada keperluan mengontak, kita membuat workshop, webinar, atau training atau video tutorial bisa dimasukkan ke sini. Kemudian masukkan kota atau kecamatan, itu tujuannya untuk mengirim, mencari. Nah, mencari ongkos kirim, misalkan contohnya kayak gini. Nah ini kita nggak perlu tambah-tambahannya kayak tadi. Terus kemudian ada beberapa pilihan ya, bank transfer, mandiri, BCA, dan lain sebagainya, GoPay, OPPO, sehingga orang gampang. Nah ini. Kemudian berikutnya adalah
Kemudian ini deskripsi produknya ya, detail deskripsi produknya kayak apa, terus kemudian kenapa harus produk ini, ya, alasannya apa. Kemudian selain honey lemon ada honey ginger, kemudian brown sugar, kemudian orang atau orang di baliknya atau produknya itu seperti apa sih, ini kebetulan saya, ini Bu Menteri. Kemudian ini produknya, kemudian ini produk terbarunya ya, produk terbarunya. Ini testimoni tadi, kayak tadi kita tambahkan ya, elemen yang keenam yaitu testimoni. Testimoni. Kemudian call to action-nya. Call to action-nya ini yang floating, ini floating, ini call to action biasa. Call to action ada di beberapa tempat. Itu teman-teman anatomi sedikit, landing page, kemudian dalamannya kayak apa sih kita lihatnya ya. Kita bisa lihat page-nya. Di sini ada landing page, ya, landing page. Ya, kita coba buka aja satu. Teman-teman bisa build dari awal, tapi biasanya saya kasih ya, saya kasih JSON-nya supaya gampang ya, supaya gampang. Ini contoh produknya ya, ini produk. Satu solusi untuk membantu turun berat badan. Ini drag and drop ya, drag and drop. Teman-teman bisa belajar sini latihan. Kalau kayak gini itu seringnya lebih ke ini apa namanya jam terbang ya. Jadi kalau kita udah terbiasa bikin konsep, desain dan lain sebagainya, itu nanti cepet ya. Tapi kalau belum akan sebenarnya sering susah ya. Tapi kalau apa namanya teman-teman rapi itu enak bisa dilakukan. Ini drag and drop, ini tulisan kita bisa kayak gini contoh. Oh, ini apa namanya kontennya dan lain sebagainya. Ini kontennya. Contohnya, baik. Ini contoh. Terus kemudian cara paling mudah kayak apa sih ya? Cara paling mudah itu kita ekspor impor ya. Misalnya contohnya kayak gini, kita punya latihan. Nah, misalnya ini. Ini kita ekspor. Contoh ini. Jadi kita bisa ekspor. Kemudian kita bisa kembali ke dashboard ke WordPress kayak biasanya, bikin halaman atau page. Latihan. Oke. Jangan lupa ini template-nya adalah Elementor Canvas. Ya. Kemudian setelah itu kita
save ya, tanpa tambah apapun. Save. Ini contoh atau ceritanya kita bikin landing page dari awal. Kemarin teman-teman saya kirim video yang berhubungan dengan ini, cara desain mulai dari WordPress ya, install WordPress dan lain-lain. Ini kosongan pertama kali, kita bisa impor JSON-nya atau bisa membuat landing page dari awal. Contoh misalnya kita bikin headline, ditarik ke sini. Nah ini adalah contoh. Kemudian kita tengahin, kemudian kita ganti gambar tagnya dengan warna hitam. Contoh ini, kemudian kita tag ukurannya, size-nya, contoh landing page. Ini, kemudian kita tambahkan gambar. Ini ada gambar. Sorry, bukan gambar ya. Ini tag. Ini sub headline tadi yang kita omongin ya. Drag and drop. Sederhana membuat landing page. Kemudian lanjutkan dengan gambar, upload ya. Kita bisa upload yang ada. Contoh. Ini jangan lupa di tengah karena sub headline. Kemudian setelah ini ada yang namanya call to action. Tambah lagi call to action ke sini. Kemudian kita ambil button. Nah, ini gampang. Taruh tengah. Bukan button, sorry. Ini kita gambar aja ya sebenarnya. Bisa. Kita hapus. Jadi bisa tarik gambar. Kemudian call to action yang apa? Nah, ini kita bisa perbaiki dengan ukurannya ya. Ini merah kuning keren banget. Kemudian setelah ini baru link ya. Di sini ada linknya. Pasang link di sini. Misalkan ini. Kemudian kita di bawah bisa tambah video, testimoni, dan lain sebagainya. Kemudian ini kita cek di desktop dan mobile. Mobile kayak apa? Ini contoh landing page, mobile kayak gini, kemudian call to action-nya kayak gini, kemudian kita lihat nih, kayak apa sih hasilnya.
Ya, simple, sudah jadi. Ini contoh ya, contoh sederhana kita bikin landing page. Nah, selanjutnya kita ada apa namanya? Ada histat, kemudian ada statistik dan lain sebagainya kita pasang di sini ya. Kemudian Facebook Pixel gitu ya. Contoh yang paling sederhana adalah kita tambahkan Facebook Pixel. Naruhnya gimana? HTML, cari kodenya dan masukkan ke sini. Ini kode HTML. Nah, ini ya. Kodenya kita taruhkan di sini, kode pixel page view atau view content di sini, sehingga datanya itu nanti akan file. Jangan lupa diupdate, kemudian di save. Nah, itu adalah sedikit mengenai pelajaran apa namanya landing page. Tapi di samping itu kita juga apa namanya kita bikin yang baru aja ya, bikin baru aja. Ini contoh bikin landing page dari awal. Nah, kalau kita ekspor impor, misalkan kita beli nih, beli JSON-nya gitu ya, beli JSON atau beli landing page, itu gimana cara ngimpornya? Ini kalau JSON, ini lagi-lagi menuju ke sini Elementor Canvas, kemudian publish ya. Kemudian setelah dipublish kita edit dengan Elementor. Kemudian kita ambil filenya ya, filenya di mana? Nah, misalkan ini ada page, template-nya page bawaan. Kalau kita ini ya, kayak tadi kita latihan VIP, kita insert. Nah, ini sama ya, jadi sudah sama dengan yang kita order tadi. Itu simple banget. Nah, kita tinggal nambahin pixelnya, call to action-nya, kode HTML dari apa namanya kode call to action atau submit registration dari OO dan lain sebagainya, itu apa namanya gampang. Oke, itu teman-teman materi landing page-nya. Jika ada pertanyaan, monggo silahkan. Ya, Mas Fahri, nanti mohon dibahas offline event kenapa ditulis Hermofit ya. Jadi referensi ini adalah untuk dipakai untuk mendrive ya customer atau traffic. Ya, kita topik tersendiri nanti. Kita ada optimasi apa namanya komen. Jadi orang yang komen di postingan kita, kemudian kita inbox, ya, customer kita inbox, kemudian customer jawab, nah itu masukkan ke mesin, nanti akan di grab jadikan lead gitu. Tapi kayaknya apa namanya prakteknya minggu depan, karena itu nggak aku siapin. Gitu, ada pertanyaan teman-teman? Silahkan kalau ada pertanyaan raise your hand, angkat tangan. Ini paling apa namanya topik paling sederhana. Oke, Mbak Wika ya, silahkan Mbak Wika. Yuk, Mbak Wika. Oke, Mas Gosali dulu. Ini di
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buat Mas Yoyo dan teman-teman semua. Mas Yoyo, saya mau nanyain, tadi kan ada pembahasan tentang kayak apa sih yang journey itu, tadi customer journey, yang kalau pakai form, itu seperti itu ya. Terus tadi Mas Yoyo sempat bahas itu antara apa, event-event, kelompok-kelompok event ya kan. Nah, saya menanyakan kalau yang initiate checkout itu masuk kelompok yang mana, Mas? Masuk kelompok 3. 3 yang mahal itu juga ya? Ya, initiate checkout, Oh, advokat, payment info itu kelompok 3. Proses itu kelompok 3. oh kalau kalau leads yang di kelompok 2 tadi ya. Aku kelewatan satu kayaknya. Oh. Initiate checkout. Nah, tadi kan yang Mas tunjukin itu, Mas tunjukin yang pakai form, Mas. Kalau misalkan dia pakai call to action ke WhatsApp gitu, tombolnya hanya ke WhatsApp. Nah, itu journey-nya seperti apa, Mas? Apakah harus pakai add to chart juga atau seperti apa? Oke. Kalau dia pakai WhatsApp kan sebenarnya button kan sebenarnya, button link. Nah, kita biasanya men-trigger-nya itu kayak terserah kita button itu di-trigger sebagai auto chat atau apa gitu ya. Tapi aku saranin kalau button itu apa namanya? eh, Kalau kita kebetulan pas pakai purchase ya, kita pakai purchase, maka kita button kliknya itu pakai auto chat. Jadi ketika ngeklik, kita fire menggunakan event auto chat. Kemudian ketika sudah sampai ke WhatsApp, itu ini apa namanya purchase. Tapi kalau WhatsApp kan sebenarnya klik itu sudah dianggap purchase kan, sebenarnya kurang kurang fair juga. Kadang-kadang nggak enaknya di situ. Nah, kalau kita mau menggunakan CTWA, maka aku saranin yang sana itu kayak kontak aja, Mas. CTWA itu kontak. Kontak itu di kelompok kedua. CTWA atau klik to WhatsApp itu kan Kontak. kelompok dua ya, mendingan pakai kontak namanya. Kontak itu murah juga. Karena kan WA kan sebenarnya murah ya, 5.000, 3.000 gitu. Berarti, tapi iklannya tetap konversi ya, Mas? Enggak, Mas. Oh iya, iklannya tetap konversi, betul betul, sorry. Iklannya tetap konversi, tapi event yang kita ambil itu adalah kontak. Oh, yang kontak. Ya, nah, tadi kebetulan saya di grup nanya, Mas, yang saya nanya itu yang kalau misalkan herbal, itu eventnya yang baiknya yang mana? Kalau produk itu sebenarnya nggak terpengaruh pada ini sih sebenarnya, Oke. terpengaruh pada event. Tapi kita bisa memperhatikan begini. Kalau produk itu banyak sekali pertanyaan, menimbulkan banyak pertanyaan. Kita kan beda nih. Kalau misalkan kita jual produk elektronik, ya paling pertanyaan seputar fungsi dan cara kirim. Tapi kalau sudah produk herbal, produk diet, kosmetik, skincare, herbal apalagi, itu tanyanya ke produk, dermimil gitu bahasanya. Nah, biasanya kalau kayak gitu, kita nggak bisa pakai full form atau short form, CTWA. Gitu. Jadi kayak padat karya nantinya pakai CTWA. Nah, dengan CTWA itu customer diakomodasi pertanyaan-pertanyaannya. Kalau kita misalkan jual elektronik, mendingan full form. Itu gampang closingnya, customer juga udah tahu fungsi manfaatnya gitu. Tapi kalau CTWA itu mengakomodasi customer yang hampir semua yang isi form itu tanya dulu baru beli. Jadi memang kategori-kategori produk. Jadi kita pikir produk yang menimbulkan banyak sekali pertanyaan atau memang customer itu perlu bertanya-tanya, mendingan ke CTW atau short form. Tapi kalau sudah full form, tapi kalau sudah customer itu sudah tahu itu produknya apa, fungsi manfaatnya apa, langsung ke full form aja, efisien. Oh, oke. Kalau full form itu maksudnya yang langsung kayak tadi ya, yang langsung ada pembelian gitu. Tapi kalau yang short form itu mungkin isi data doang seperti itu ya, Mas. Oke. Makasih, Mas Yoyo. Mas Chen, silahkan Mas Chen. Saya cowok percaya. Silakan. Cowok Mas. Halo, cowok ya. Ya, selamat malam. Ayo, Malam. teman. Gini Mas Yoyo mau nanya. Pertama, pertanyaan umum dulu. Di kelas nanti itu kita itu diajarin untuk jualannya di market Indonesia doang atau global, Mas? Nah, terus kalau seandainya Mas Yoyo itu mainnya di global, Mas ya, itu produknya dikirim dari Indonesia atau Mas Yoyo ngedropship gitu, Mas, sistemnya? Nah, terus itu yang kedua, yang berkaitan dengan landing page.
kenapa sih Mas kalau apa namanya di Facebook aja itu konversinya jomplang gitu Mas. Misalnya di Facebook ke trackingnya 20, sedangkan yang masuk ke WA realnya misalnya cuman 5 WA doang gitu Mas. Nah itu gimana caranya biar nggak jomplang gitu Mas antara data yang kebaca di Facebook dengan yang benar-benar masuk ke WA. Terus itu yang selanjutnya Mas, ketiga, satu lagi. Memang aku ingat pertanyaan pertama. Udah lupa. Aku jawab dulu ya, nanti keburu lupa aku soalnya. Ada Oke, 1, Mas. 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Pertanyaan pertama, kita belajarnya sebenarnya belajar materi ini itu bisa diaplikasikan di lokal global. Nah, tapi aku implementasi atau praktek study case-nya adalah di lokal supaya teman-teman nanti bisa implement di sini kan nggak semua orang itu sudah pernah ngiklan ya. Ada yang baru. Kalau misalkan saya sharing tekniknya ngiklan di global market, CPC-nya 40.000, mungkin langsung tengurap gitu ya. Langsung pulang kampung ya. Lempar handuk gitu ya. Jadi itu. Nah, journey-nya adalah kita belajar di local market, walaupun study case itu akan sama ya, di lokal sama global itu sama. Nah, setiap hari, mungkin kalau teman-teman belum ngeh, setiap hari itu aku udah kirim video. Nanti kita akan sekitar 70 video selama 70 hari ke depan, udah aku setting, dari video basic sampai ke ini. Nah, yang teman-teman VIP ini sudah ada study case-nya. Mungkin kalau teman-teman request, kita bisa kirim yang, apa namanya, yang memang spesial ya buat teman-teman gitu. Tapi itu masih hari ke-70 ya. Tapi kalau misalnya mau dikirim duluan, ya, karena setiap hari kita kirim. Nah, kemudian lokal, kemudian diimplementasikan di global, bisa nggak? Sama aja, bisa banget. Kemudian yang ketiga, tadi bertanya mengenai, apa ya? Apa yang tiga tadi? Mas Yoyo ngirimnya untuk produknya sendiri, kalau seandainya global, Mas, Iya, itu Mas Yoyo ngirimnya dari Indonesia atau emang dropship luar negeri gitu, Mas? ya, yang pertama dulu saya memulai itu dropship ya. Memulai dropship ya. Mulai dropship jadi produknya di Cina. Kenapa saya kayak gitu? Aku malas produksi, kemudian ngirim-ngirim, kemudian ngirim sendiri gitu ya. Memproduksi itu suatu yang beban bagi saya. Atau head cost biaya juga. Kayak ini contohnya ya, saya terjebak dalam situasi saya memiliki brand fashion. Produksi, kemudian harus menciptakan produk, desain dan lain-lain itu waste time banget itu, nggak efisien banget. Karena kita harus ngeluarin duit di depan untuk menciptakan sebuah produk. Nah, kita sebagai marketer lebih enak kalau menjual produk orang lain. Mungkin marginnya kecil, tapi cash flow-nya besar, cash flow-nya cepat. Kalau kita menciptakan produk sendiri, duit kita nangkring di situ, kemudian kita biaya iklannya bisa nggak ada. Yang serem ya. Untunglah aku dibantu sama Facebook dan Google. Nah, aku saranin kalau kita memang fokusnya ke marketing, kita mending menjual produk orang lain, menjual produk orang lain, atau dropshipper dulu. Tapi kalau kita sudah punya saving, sudah punya budget untuk membuat brand sendiri, maka mulailah kita menciptakan brand sendiri. Itu journey saya. Dan itu pun aku menurutku mulai tahun 2000 apa namanya, kalau bisnis ya, kita advertising itu 2010 2011, baru tahun 2018 itu baru bikin brand sendiri. Jadi panjang dengan prosesnya. Itu Mas. Lanjut pertanyaannya. Satu lagi Mas, yang tadi apa jomplang banget antara yang dibaca di dashboard Facebook dengan yang benar-benar masuk ke WA. Gimana cara ngatasin Mas? Siap, thank you. Aku udah bikin video itu menjawab lebih lengkap ya. Lebih menjawab pertanyaan sampean yang lebih lengkap, tapi akan saya rangkum ya. Nanti akan habis ini saya akan kirim ya. Saya akan kirim video tutorialnya, teman-teman bisa nonton YouTube-nya, videonya. Yang pertama adalah customer ketika ngeklik CTW button itu kadang-kadang sudah sampai ke saya ingin order ininya sis gitu. Dia nggak klik send, makanya sehingga yang di dashboard itu sama yang di TWA itu selisihnya luar biasa, kadang-kadang 30%. Nah, tapi di dashboard itu udah fire dia, posisinya kan kita ngekliknya button kan, tapi di WhatsApp dia belum ngeklik send, makanya CS-nya nggak lihat. Nah, caranya untuk meningkatkan atau
atau memperbaiki rasio antara konversi di dashboard dengan di WA, dengan yang di WA realnya. Yang pertama, satu, greeting-nya kita harus testing. Greeting testing ya, greeting-nya mesti kita tes. Kak, saya mau order barangnya. Kak, saya mau infonya. Kak, saya mau klaim harga promonya. Kak, saya mau promonya hari ini. Saya mau klaim promo hari ini. Gitu. Itu kita tes. Nah, yang ini sebenarnya yang terakhir tadi sudah. Kalau mau shortcut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita set mobile aja. Kadang-kadang kita sering lupa loh. Kayak CTWA, tapi placement-nya desktop. Sama all placement lah ya. Nah, nggak nyambung juga kan. Nah, kita fokusnya ke fokusnya ke mobile ya. Kemudian berikutnya placement-nya. Nah, kita biasanya pilih Android atau iPhone. Itu kan mobilenya semua ya. Saya biasanya pilih Android aja, karena Apple sedikit dan dia nggak fire konversinya. Berikutnya adalah versi dari Android sendiri. Nah, kita biasanya pakai KitKat ke atas, Mas. KitKat ke atas. Jadi Android itu ada seri-serinya. Itu minimal untuk gambarin Android-nya itu agak mahalan dikit gitu ya. Agak mahalan dikit. Nah, kalau mahal biasanya dia udah terinstall WhatsApp, kemudian kecepatannya bagus ya, koneksinya bagus. Takutnya dia nggak punya WA. Ya kan, nggak punya WA. Ada customer yang punya handphone bagus tapi nggak punya WA. Terus kemudian dari kualitas lead-nya sendiri, jadi kualitas interest atau targetingnya. Seringkali kita ketika CTWA ketemu anak bocil ya, anak-anak kecil ya, kadang-kadang ditanya itu aku nggak ngerasa, nggak ngeklik dan lain sebagainya. Terus kemudian yang kedua, umurnya kita harus spesifik, misalkan saya 27 sampai 35. Ke atas itu halu juga. Nah, customer-nya ngeklik nggak sengaja gitu. Kalau anak-anak dia ngeklik ngisi iseng gitu ya. Jadi kita pikir 27 ke atas sampai 35 itu menggambarkan calon buyer. Kemudian dari sisi interest-nya, moga-moga kecatat nih, record ya. Dari sisi interest-nya, itu saya berlayar-layar interest, kemudian saya narrow lagi ke engine shopper, kemudian engine shopper online shopping, yang terakhir adalah customer di Indonesia yang suka beli produk yang mahal. Ya, diingat-ingat ya, behavior-nya di behavior market customer Indonesia yang suka beli barang-barang yang mahal atau medium yang medium sama barang-barang mahal. Itu akan meningkatkan rasio di dashboard sama yang di realnya itu kurang lebih 50%. Membantu 60 sampai 50, 60 lah ya. Tapi sekarang agak jauh gitu ya. Nah, aku saranin teman-teman mendingan short form daripada CTWA, karena aku susah banget ngatur ininya, konversinya, karena nggak real tadi. Oke, ada pertanyaan lagi, teman-teman? Ini ada ini ada rekamannya ya, Mas Bambe, materi rekamannya ada, belajar lebih lanjut lagi. Kemudian Mbak Wika masih belum paham untuk memasukkan HTML pixelnya. Nah, ini ada di videonya ya, teman-teman. Jangan khawatir, ini ada di videonya. Saya ingat video yang terakhir kemarin itu ada. Kemudian Mas Muhammad Bayahfi, Mas saya boleh nambah materi tentang Google Ads. Google Ads ataupun TikTok Ads, oke. Google Ads. Contoh ya, Google Ads yang baru jalan hari ini. Ini adalah Google, ini adalah Ad ya, makanya disebut sebagai Google Ad. Kemudian ini adalah konversi impression. Kita jalan di search, kemudian ada di YouTube ya. Kemudian cara ngiklannya cuma gini doang, sama new campaign. Kalau kita klik ini, pastilah teman-teman nanti di sini semaput ya. Bukannya malah paham, malah semaput ya.
Gitu. Nah, ini dia. Tinggal budgetnya, nggak ribet ternyata ya. 200.000 ya. Ini paling 1.000.000 itu nggak apa-apa. Kemudian placementnya. Jadi kurang lebih Facebook sama Google sama ya. Nah ini gendernya, kayak tadi kita kalau misalkan memang niatnya mau meningkatkan kualitas traffic, ini dihapus, kemudian ini dihapus, dihapus. Kalau produk beauty itu ya ke female aja ya. Kemudian noparin nggak usah. Ini, nah ini. Ini kalau kita mau nyari yang kaya desain di sini nih, top 10% ya. Kita ambil yang ini aja. Kemudian kita masukkan keywordnya di sini. Ya, ada 4,6 juta orang yang nyari keyword cilok ya. Kemudian masukkan YouTube-nya. Banget. Kemudian masukkan YouTube-nya. Masukkan landing page-nya ya. Landing page-nya. Kemudian ini create campaign dah jadi gitu doang. Itu ya, simple. Kalau Google terus nggak pakai ame ya, karena nggak ada ame-amenya ya. Ada pokoknya tapi nggak ada ame-amenya. Jadi lebih enak anunya, cara handlingnya. Terus kemudian dari Mas Baskoro, Mas ya, kalau kita belum punya produk sendiri untuk belajar ad ini yang paling cocok, mudah kita join reseller produk Mas yang mana ya? Nah, boleh teman-teman kalau mau join reseller, aku saranin yang sabun ya. Sabunnya lagi hit ini, sabun pemutih. Kemudian ya, yang minat online shopping sama edit shopper itu di Nero ya Mas ya. Iya Mas Fahri, itu yang jadi kita interest utamanya, kemudian di bawahnya ada edit shopper di Nero gitu ya. Nero edit shopper, di Nero lagi ke online shopping, kemudian di Nero lagi orang yang suka beli, jadi benar-benar kakek bapak anak cucu gitu ya. Kemudian, Mas, apakah sudah ada cara untuk mengakali iOS 14? Dengar-dengar fase 1 sudah dijalankan Apple. Itu memang sengaja Apple-nya nggak mau, nggak mau di tracking, jadi memang nggak bisa, gitu ya. Tapi pasti ada caranya. Mas Yadi, Mas mau tanya satu fanpage apakah bisa beberapa landing page atau hanya bisa satu? Nah, satu fanpage bisa banyak landing page. Tapi satu ad account itu hanya atau harus satu fanpage aja. Kalau satu ad account kita menggunakan 2 fanpage, langsung game over. Jadi ingat-ingat ya. Kemudian Mas masukin keyword interest-nya apa ya Mas yang konsumen suka belanja barang-barang mahal tadi? Customer yang customer jadi ke behavior, kemudian cari yang income ya, behavior kemudian income. Kemudian orang yang memiliki daya beli tinggi, nah itu di situ.
orang Indonesia yang memiliki daya beli tinggi. Orang Indonesia yang memiliki daya beli yang tinggi. Itu tadi ya Mas Guntur ya. Gitu. Oke, kita kehabisan pertanyaan. Oke, ada lagi teman-teman. Ini di chat Mbak Mas Lindo ya. Kalau bisnisnya buka toko kan banyak produknya. Kalau pakai landing page itu buat satu produk saja kan, saya lihat di FB banyak yang sponsor kursus dan jual produk tertentu, nggak ada yang promo toko. Kayaknya ini kurang spesifik pertanyaannya. Oke, baik. Kalau misalkan kita produknya banyak, ya bukan tokonya yang dipromosikan, tapi produknya. Kalau misalkan kebanyakan produk, customer bingung, dia mau apa. Jadi kalau kita mau iklan, mendingan spesifik satu produk aja, gitu. Jangan semuanya ke tokonya gitu ya, ke home-nya gitu. Nanti malah kayak dikira Tokopedia gitu. Itu bakar duit. Nah, kita spesifik per produk iklannya. Kemudian Mas Zulham ya, yang Mas Alif detail maksudnya satu ad account satu landing page bisa dijabarin. Bukan satu landing page, satu ad account itu satu fanpage. Ya, jangan sampai satu ad account itu beda fanpage. Dua fanpage lebih dari satu itu melanggar TOS-nya Facebook. Satu ad account harus maksimal satu fanpage. Satu fanpage ya. Kalau landing page mah banyak nggak masalah. Yang game over tadi apa Mas? Game over ya, main game over. Lupa. Mas Jendi, kalau bisnisnya toko servis laptop, toko offline, bagaimana cara ngiklannya? Nah, ini jasa kan? Kalau jasa, kontaknya ke kontak. Jadi kita ngiklan, kemudian jasa, kemudian ke kontak. Nah, aku saranin kalau jasa kayak gini, mending ke Google. Jasa servis AC, jasa servis laptop, jasa servis. Kalau ke Facebook, orang belum tentu mau servis. Kan orang nggak tahu itu rusak laptopnya atau apa enggak. Tapi kalau dia search di kalau dia search di Google cara perbaikan laptop atau toko perbaikan laptop, nah itu kan pas ya. Oke, itu teman-teman semua. Ada pertanyaan? Kayaknya nggak ada ini. Udah blenger ya. Dari Mas Dodi, kalau ngiklanin produk lebih dari satu, apakah harus beda ad account atau beda BM atau beda akun FB? Alah, beda laptop, beda orang. Kalau beda produk, ya aku saranin satu akun aja. Satu akun, satu produk. Kalau beda produk, mendingan dipisahkan ke akun yang lain. Satu akun, satu produk. PP-nya boleh pakai satu, boleh. Tapi akunnya satu, masing-masing produk satu. Oke. Malam juga ini. Baik, teman-teman, karena udah selesai dan nggak ada pertanyaan, kita cukup sekian. Kita tutup ya. Ini terakhir nih pertanyaan dari Mas Dayaki. Mas, saya mau tanya, sekarang saya kan belajar main affiliate yang rata-rata produknya digital semua. Apakah lebih baik dipisahkan antara ad account dan pixelnya? Masing-masing produk affiliate itu dibedakan ad account sama pixelnya karena produk affiliate masing-masing beda. Misalkan kayak e-course itu beda audiennya, kemudian email marketing mungkin beda audiennya. Jadi kalau karena beda audiennya mending dipisahin. Tapi kalau memang audien itu sama, misalkan kayak e-course Facebook ad, e-course Google ad, kemudian e-course list building itu kan sama ya audiennya ya. Jadi mendingan disatuin aja, nggak apa-apa. Gitu. Teman-teman, thank you semua. Terima kasih melewati ininya jam 9 ya. Aku takut kalau kemalaman kita bukannya semangat tapi malah ngantuk ya. Nggak apa-apa, ditanya di grup. Thank you banget, terima kasih. Kita ketemu insya Allah minggu depan. Sehat selalu buat kita semua.
jaga kesehatan, nggak ada gunanya kita duitnya banyak tapi nggak sehat gitu. Ya teman-teman, doa saya buat teman-teman semua sehat selalu, sukses selalu, campaign-nya winning terus, sehat terus, kemudian kita berbagi buat orang lain. Terima kasih, hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa recordingnya, insya Allah yes. Saya upload sekarang ya.